Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel kami Belajar Ilmu Menuju Indah dalam Satu Rasa, selalu bersyukur dan tanpa terukur. Oke sahabat belajar ilmu, kali ini kami akan menyajikan sebuah pembahasan materi, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 SMA ataupun SMK. Akan tetapi sebelum pembahasan kita lakukan, alangkah baiknya kita membaca doa dulu, yaitu kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini bermanfaat bagi kita semua fid-dini hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatus sholihah wal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi menerapkan al-khuliyatul khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sahabat belajar ilmu, apakah itu khuliyatul khamsah? Khuliyatul khamsah yaitu terdiri dari dua kata, yaitu khuliyatu yang artinya prinsip dasar dan al-khamsah berarti 5. Jadi khuliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata khuliyah al-khamsah sering disebut dengan maqasid al-khamsah atau 5 tujuan atau dan daruriyat al-khamsah, 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa al-khuliyatul al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan. Atau bisa dikatakan al-khuliyatul khamsah yaitu 5 prinsip dasar dalam Islam yang melindungi kesejahteraan manusia, mencerminkan perlindungan terhadap berbagai aspek kehidupan agar harmonis dan sesuai syariat Islam. Adapun 5 prinsip itu diantaranya 1. Hifdzuddin, yaitu yang artinya menjaga agama. 2. Hifdzun nafs atau dikatakan menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul aql, menjaga akal. Keempat hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang kelima hifdzul almal atau menjaga harta. Oke sahabat belajar ilmu, kali ini mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama, apakah itu yang dinamakan hifdzul ad-din? Yang dimaksud hifdzuddin yaitu perlindungan terhadap keyakinan agama yang tidak ada paksaan untuk memeluk atau mengamalkan agama, keyakinan atau kepercayaan tertentu. Syariat Islam mengajarkan untuk menjaga keyakinan dan menghormati keyakinan orang lain. Beragama merupakan hak asasi umat manusia yang dijamin oleh syariat Islam, yang disebutkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 13. Bahkan syariat Islam dengan tegas melarang pemaksaan untuk memeluk agama di luar keyakinannya, yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256.
Oke sahabat ilmu, nanti ketika kami menyebutkan surat berapa nanti bisa dicek di mushafnya masing-masing di rumah ya sahabat ilmu. Karena nanti jika saya sebutkan satu persatu nanti PPT-nya juga sangat lama. Syariat Islam juga tidak melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi dan berbuat keonaran. Disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Tujuannya agar umat Islam dan berbagai agama beserta pemeluknya dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi dan interpolasi ajaran sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Kafirun 1 sampai ayat 1 sampai 6. Oke sahabat ilmu, pasti sahabat ilmu pada sudah hafal semua ya. Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 yang sering dibaca ketika sholat fardu. Dampaknya adalah membuahkan kerjasama yang seimbang antara umat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Oke, untuk pengertian Hifdzuddin itu bisa dikatakan dengan singkat diantaranya, yaitu Hifdzuddin Islam mengajarkan setiap muslim untuk menjaga keimanan dengan menjalankan ibadah sesuai tuntunan syariat, cara menjaga agama, menjalankan sholat, membaca Al-Quran, berzikir dan dakwah, dan menjauhi kemaksiatan. Next, yaitu kita bahas tentang Kuliatul Khamsah yang kedua, yaitu hifdzun nafas atau menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu kalau di dalam syariat Islam yaitu yang berupa mencegah melakukan hal-hal yang buruk terhadap jiwa atau nyawa dan memastikan tetap hidup. Jaminan keselamatan jiwa meliputi jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan kehormatan. Maka di dalam Islam itu ada yang namanya jinayat, larangan membunuh, ada juga yang dijelaskan secara terperinci macam-macam jenis pembunuhan, diantaranya pertama pembunuhan sengaja atau disebut qatul amdi, atau pembunuhan seperti sengaja, qatul sibil amdi. Yang ketiga pembunuhan tersalah atau tidak sengaja atau qatul khata'. Dan itu sanksinya itu berbeda-beda. Di antaranya kalau qatul amdi, pembunuhan sengaja di dalam Islam itu mendapatkan hukuman qisas. Qisas itu bisa dikatakan hukuman setimpal. Jika seseorang melakukan pembunuhan, maka hukumannya dibunuh. Walaupun secara prakteknya itu caranya untuk membunuh berbeda-beda. Ada yang dipenggal, ada yang disuntik mati, ada yang ditembak. Kalau di negara Arab Saudi sana itu dengan dipenggal kepala. Kalau di Indonesia mungkin dengan kalau undang-undang yang berlaku di Indonesia itu dengan ditembak dan lain sebagainya. Yang kedua itu pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja wajib membayar diat berat yang diberikan kepada keluarga korban dengan cara mengasor 3 kali dalam 3 tahun pertama. Yang ketiga pembunuhan tersalah tidak sengaja, yaitu pembunuhan karena kesalahan semata-mata tanpa direncanakan dan tidak ada maksud membunuh sama sekali. Sanksinya untuk pembunuh ini, pelaku pembunuhan ini dikenai sanksi membayar diat ringan 100 onta. Nanti bisa dikonversikan, kalau 1 onta harganya berapa, nanti bisa berapa ratus juta kepada keluarga korban yang diangsur 3 kali dalam 3 tahun pertama. Memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tapi di negara kita tidak berlaku hukuman seperti itu karena punya undang-undang sendiri. Itu diantaranya lagi larangan melukai. Jadi di dalam syariat Islam itu ada orang yang melukai orang lain dikenakan sanksi sebagai berikut. Maksudnya melukai itu yang bagaimana? Yaitu menghilangkan anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan atau memukul atau melukai anggota badan orang
lain. Nanti sanksinya bisa dihisos. Seperti hisos itu bisa dikatakan setimpal. Misal menghilangkan tangan orang, nanti tangannya juga dihilangkan. Seorang terluka memaafkan, pelaku dikenakan sanksi membayar diat yang diserahkan kepada korban dengan ketentuan sebagai berikut. Di antaranya membayar diat penuh 100 unta jika berpotong anggota badan sebagai berikut: 2 tangan, 2 kaki, 2 lidah, mata, telinga, dan seterusnya. Yang kedua, membayar diat separuh 50 unta jika yang dipotong adalah satu anggota tubuh yang berjumlah 2 dan seterusnya. Oke, next. Nanti pokoknya yang hifdzu an-nafs itu bisa dikatakan Islam sangat menghargai kehidupan dan melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Cara menjaga jiwa, menghindari kezaliman, menjaga kesehatan, dan menjauhi hal-hal yang merusak tubuh seperti narkoba dan alkohol. Oke, next. Untuk yang ketiga, hifdzul al-akal atau menjaga akal. Menjaga akal itu apa? Maksudnya bagaimana? Hifdzul akal yaitu perlindungan terhadap eksistensi akal. Akal adalah sebuah dimensi paling penting dalam kehidupan manusia, dan juga akal itu menjadi pembeda di antara makhluk-makhluk yang lain. Itu makanya tidak ada tanpa alasan, maka manusia itu menjadi khalifatul fir'at karena dibekali akal. Keberadaannya menjadi pembeda utama dengan makhluk lain, seperti menjadi alasan mengapa Allah menetapkan kewajibannya kepada manusia. Akal juga amat menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Makanya hifdzul akli atau itu sebuah keistimewaan yang diberikan kepada manusia. Dengan dikatakan lain, bahwa hifdzul al-aql itu Islam menekankan kepentingan akal sebagai anugerah dari Allah untuk berpikir dan membedakan yang benar dan salah. Cara menjaga akal dengan cara apa? Menuntut ilmu, menjauhi minuman keras, narkoba, dan hoaks dan seterusnya, atau perilaku-perilaku yang bisa menjadikan efek negatif akal itu sendiri. Yang berikutnya yaitu hifdzu an-nasl, di antaranya menjaga keturunan. Hifdzu an-nasl yaitu perlindungan terhadap keturunan. Islam mengajarkan tentang cara menjaga keturunan melalui pensyariatan pernikahan, penjagaan anak, dan pemberian nafkah. Melalui pernikahan masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan tenang, seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 2:1. Oke, bisa dipahami, bisa dikatakan hifdzun nasl itu Islam mengajarkan pentingnya menjaga keturunan agar tetap dalam keadaan baik dan terhormat. Cara menjaga keturunan yaitu dengan cara menikah dengan sah, menjauhi zina, dan mendidik anak dengan baik. Oke, next sahabat. Belajar ilmu yaitu yang prinsip kuliatul khamsah yang kelima, diantaranya itu hifdzul al-mal, yaitu menjaga harta. Islam sangat melindungi kepemilikan harta. Dengan kepemilikan harta itu seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak. Bentuk perlindungan terhadap kepemilikan diwujudkan dalam ketentuan pencurian dan perampokan dengan uraian sebagai berikut. Itu diantaranya ada yang namanya syarikoh, yaitu pencurian, ada yang perampokan, penyamunan, dan seterusnya. Oke, untuk para sahabat ilmu, belajar ilmu nanti bisa dicek kembali, khususnya anak-anak didik kami yang berada di SMA PGRI Jepara dan SMK 1 Negeri Jepara, yang nanti secara khusus akan kami share di grup kelas masing-masing. Oke,
Dari beberapa uraian tadi bisa disimpulkan bahwa al-kholiatul khamsah merupakan 5 prinsip dasar dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan manusia tetap seimbang dan berkah. Dengan memahami dan menerapkan al-kholiatul khamsah, seorang muslim dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna sesuai dengan ajaran Islam. Oke, sahabat belajar ilmu, cukup sekian pembahasan pada kali ini. Sebelum kami akhiri, marilah seperti biasa ketika kita belajar suatu ilmu, mari kita berdoa dulu sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tangsanihi ya rabbal alamin. Cukup sekian pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.